Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku kaum muslimat. Pemirsa Motokosana rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit biografi beliau Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Al-Mufassir Al-Muhaddits Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Nama beliau tentu tidak asing ya di tengah-tengah ulama Indonesia. Nama beliau sangatlah harum di tengah-tengah para santri yang ada di Indonesia. Karena banyak ulama di Indonesia sekarang ini, banyak pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang punya banyak santri bahkan ribuan, itu adalah alumni Sayyid Muhammad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nah, perlu kita ketahui para pemirsa, ayah beliau itu bernama Sayyid Alawi. Nama Alawi itu tidak dikenal sebelumnya di keluarga beliau. Nah, Al-Kisah, dulu Sayyid Abbas ya pernah bercerita ya, kalau sekarang mah ya curhat bahasa anak sekarang, kepada salah satu habib dari kalangan Al-Atos bahwa beliau itu kan punya anak laki-laki. Dijawab oleh Sayyid Al-Atos ini, wahai Sayyid, engkau akan punya anak laki-laki. Nanti kalau lahir beliau nama Alawi. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya beliau punya hubungan emosional khusus ya, secara khusus dengan Mbak Alawi. Nah, dari sisi ilmu ya, saya juga melihat ya, di antara beliau kitab inti karang beliau, di situ beliau memberikan tema khusus tentang ketersambungan beliau kepada Sa'adah Ali Ba'alawi. Jadi di sini temanya yang bisa pemirsa lihat di layar, bisa dibaca ya. Isnadi ila Sa'adati min Ali Ba'alawi. Sanadku yang tersambung kepada sayyid-sayyid dari keluarga Ba'alawi. Atasilu bisadati ala Ba'alawi atau Ali Ba'alawi min turukin katsirah. Jadi saya bersambung dengan sayyid dari Ali Ba'alawi dari jalan yang banyak, bukan dari satu orang doang, tapi banyak dari Ba'alawi yang itu punya ketersambungan masalah ilmu ya dengan Sayyid Muhammad. Falaqad laqitu bihamdillahi ta'ala min kibarihim ammatan wa katabtu min fulihim majillah. Jadi saya benar-benar ketemu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur ya, berarti senang ya. Dari orang besar dari Ali Ba'alawi sebagai imam, dan saya bertulis dari fuhulihim, orang-orang besar dari beliau, ya jilah, orang-orang yang agung ya, jama dari jalilun. Jazuni, yang beliau mengijazah kepada saya, wal busuni, dan memberikan libas kepada saya, wal qununi, dan memberikan talqin dan talqin kepada saya, adzikra dzikir, wa khussu, dan saya mengkhususkan bidzikri dengan menyebut minhum dari beliau, itu al-imam al-barakat al-mu'ammara al-habibah Umar ibn Ahmad ibn Sumaid, wal imam al-barak al-mu'ammar Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, wal imam al-alama Ali ibn Husain al-Atas, dan seterusnya. Itu banyak disebut ya, puluhan nama dari kalangan Ba'alawi yang itu Sayyid Muhammad sanadnya tersambung dengan beliau-beliau. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Sayyid Muhammad punya hubungan spesial dengan Ba'alawi dan beliau berbangga dengan itu. Dan makanya saya melihat ya bagaimana beliau menta'zim ulama dari mana mendatangnya, terlebih itu dari Ba'alawi ya. Beliau punya ta'zim khusus dengan Ba'alawi. Dan Al-Fakir pun mendapat cerita dan melihat itu ya, bagaimana beliau sangat menyayangi kepada semua pelajar ya, baik yang datang dari Syria, maksudnya pelajar Indonesia yang datang dari Syria, dari Mesir, dari Yordania, dari India. Tetapi beliau sangat mentakdimi lebih ketika ada dari santri yang datang dari Tarim Hadramaut. Nah, para pemirsa, di sini kita bisa melihat ya bagaimana Sayyid Muhammad menyebutkan ya, orang-orang yang mulia dari kalangan Ba'alawi. Tentu sangat mengakui akan keilmuannya beliau-beliau ini. Makanya ketika Pak Imaduddin ya begitu memandang sebelah mata dengan karya-karya Ba'alawi, bahkan sampai tidak mempercayai, bahkan sampai dikatakan berdusta dengan karangannya, ini sangat aneh ya. Ya, pemirsa bisa melihat ya, bisa memilih, bisa menimbang di antara dua sosok alim ini ya. Ya, kalau diperbandingkan Sayyid Muhammad dengan
Pak Imaduddin, ya perbandingan yang keliru, yang salah ya. Ya, yang tidak bisa dibandingkan satu lawan satu, jauh kemana-mana ya. Sisi keilmuannya, sisi waronya, ketakwaannya, kesolehannya, beliau dikenal. Berbeda dengan Pak Imad. Nah, para pemirsa Pak Hadir rahimakumullah, makanya oleh karena itu ya, yuk kita berpikiran waras ya, berpikiran yang sehat ya, untuk kita memilih kepada siapa kita berkiblat ya, kepada siapa kita mengikuti. Jangan sampai kita salah memilih orang jadi panutan kita. Yang jelas dalam masalah ini Ba'alawi diakui oleh imam-imam besar ya, ulama-ulama yang dikenal namanya, yang tidak asing Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh As-Sawi, Manabahani, dan juga ulama yang lainnya. Ya, hanya serpihan kecil ya, kelompok kecil yang itu berkuar-kuar dengan lantang, dan itu pun di medsos ya. Nah, dengan seakan-akan tidak berpikir apa yang disampaikan, yang disampaikan kali itu keluar daripada jalur keilmuan ya, tidak selaras dengan logika sehat dan akal yang waras. Ya, saya mendapatkan satu makalah ya Arab yang mengatakan atuyur taqa'u ala ashkaliha, bahwa burung-burung itu akan hinggap dan kumpul dengan yang sejenisnya. Kalau orang-orang soleh mesti akan ketemu dan kumpul dengan orang-orang soleh. Dan kita tahu Syed Muhammad begini ya, akan keilmuannya, akan kewaraannya, kesolehannya, ketakwaan, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak kenal beliau? Tidak mungkin beliau akan merasakan tenang dan damai, bahkan berbangga dengan Sadah al-Balawi, kalau beliau itu bukan orang soleh, orang-orang yang patut dijadikan imam. Di situ bahkan jelas aimmatan, ajillatan, mau apa lagi. Nah, sementara berbeda dengan sebaliknya Pak Imaduddin. Itu saja, nanti semua di konten selanjutnya akan menjelaskan makalah Arab atuyur taqa'u ala ashkaliha. Itu saja. Mohon maaf, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.